Energi selalu dibutuhkan dalam kehidupan manusia, terutama pada saat ini di mana penduduk Indonesia semakin meningkat sehingga kebutuhan akan energi juga semakin meningkat. Energi primer diproyeksikan naik setiap 5 tahun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari perkirakan harga energi fosil semakin meningkat. Untuk itu diperlukan energi terbarukan sebagai substitusi dari energi fosil tersebut. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan perencanaan energi nasional. Kebijakan tersebut adalah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Bioetanol dapat dibuat dari bahan baku yang mengandung pati atau karbohidrat seperti jagung, tebu, ubi jalar, tetes, dan juga sorghum. Sorghum termasuk tanaman yang mempunyai multi manfaat. Selain dapat digunakan sebagai penghasil bioetanol, sorghum juga dapat digunakan sebagai penghasil gula dan dapat digunakan untuk pakan ternak. Pada laporan ini digunakan pendekatan sistem dinamik. Pendekatan sistem dinamik telah banyak digunakan oleh beberapa peneliti untuk mendekati permasalahan pada kondisi aktual yang sulit untuk dipecahkan. Kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan yang ditetapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 yang mendorong penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Dalam hal ini, potensi sorghum dapat dikembangkan menjadi bahan bakar bioetanol yang berguna untuk mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil di Indonesia. Kebijakan lain yang ditetapkan pemerintah tentang energi nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 yaitu penggunaan bahan bakar nabati sebesar 5% dari total seluruh penggunaan energi nasional di tahun 2025. Dan peningkatan regulasi terjadi yaitu dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dari 5% menjadi 10-16 dengan salah satu pembangunan kebun energi. Sorghum termasuk jenis tanaman serealia yang memiliki keunggulan lebih toleran terhadap ancaman kekeringan dibandingkan tanaman serealia lainnya seperti jagung, gandum, dan padi. Sorghum dapat tumbuh baik pada pH tanah 5,0 sampai 8,0. Tanaman ini mampu beradaptasi dengan baik pada iklim basah maupun iklim tropis. Sorghum mempunyai potensi untuk dijadikan energi alternatif berupa bahan bakar nabati bioetanol, dan sorghum mempunyai kandungan yang dapat digunakan sebagai baku gula serta digunakan sebagai bahan pakan ternak. Saat ini produk pakan ternak adalah hasil terbesar dari hasil produk sorghum. Pemodelan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh apabila penyelesaian masalah pada dunia nyata, baik itu berupa prototip maupun eksperimen, tidak mungkin dilakukan. Salah satu simulasi tersebut adalah sistem dinamik. Simulasi pemodelan digunakan apabila masalah bersifat kompleks dan di mana waktu dinamis adalah hal yang penting dan bersifat diskrit atau kontinu. Filosofi dari metode ini bersifat dinamis, yang artinya semua faktor penting dalam sistem nyata yang mempengaruhi perilaku sistem harus muncul dalam model. Sistem dinamik digunakan karena mengandung jumlah kuantitas yang selalu bervariasi. Variasi ini dapat dijelaskan dalam hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat dapat terjadi dalam sistem tertutup yang mengandung lingkaran umpan balik. Sistem dinamik merupakan metode yang banyak digunakan untuk pemodelan simulasi terkait bioetanol, diantaranya dilakukan di Amerika, Brazil, dan Indonesia dengan menggunakan bahan baku dari jagung, tebu, dan tetes tebu. Metode sistem dinamik merupakan metode yang digunakan untuk melakukan simulasi dengan menggunakan variabel sistem yang bersifat kontinu dan terdapat persamaan hubungan antar state variabel. Simulasi ini dilakukan sampai dengan tahun 2025 karena untuk melihat potensi energi terbarukan dari sorghum yang dapat diproduksi menjadi bioetanol atau energi terbarukan, dan didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Berdasarkan data yang diperoleh, didapat bahwa 30% olahan sorghum digunakan untuk memproduksi bioetanol dan 70%-nya digunakan untuk memproduksi gula. Sedangkan produksi pakan ternak menggunakan 60% dari produksi gula. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi bioetanol yang pertama adalah dengan memperluas lahan sorghum. Apabila komposisi pengolahan sorghum menjadi bioetanol tetap sama, yaitu sebesar 30%, maka diperlukan perluasan lahan agar jumlah produksinya juga meningkat. Cara yang kedua, apabila perluasan lahan tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan penambahan komposisi sorghum yang diolah menjadi bioetanol. Misalnya ditingkatkan dari 30% menjadi 50%. Lalu produksi gula yang dikurangi dapat dialihkan ke tanaman tebu atau pohon aren. Jadi kesimpulannya tentang potensi sorghum untuk swasembada energi dengan pendekatan sistem dinamik, yaitu hasil simulasi pada potensi sorghum pada tahun pertama pada wilayah A adalah 809,1 ton bioetanol, 1887,9 ton gula, dan 1132,74 ton pakan ternak. Edukasi kepada masyarakat terkait potensi sorghum yang dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif bioetanol.